وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa pembunuhan pertama di bumi mengakibatkan munculnya berbagai peristiwa pertama lainnya. Menurut Abu Ishaq Ahmad ibnu Ibrahim As-Sa'labi Al-Naisaiburi, ulama ahli tafsir mengatakan, setelah Habil terbunuh, bumi berguncang sebanyak 7 kali dari hari sejak dibunuhnya Habil sampai 7 hari. Inilah gempa bumi pertama kali sejak bumi dihuni manusia. Terjadi pula gerhana matahari yang sebelumnya tak pernah terjadi. Itulah gerhana matahari pertama yang terjadi di dunia. Lebih lanjut, As-Sa'labi menjelaskan setelah Habil terbunuh, terjadi perubahan di beberapa jenis pohon dengan tumbuhnya duri. Buah-buahan berubah rasa. Air pun di beberapa tempat menjadi asin. Pertama kali terjadinya perubahan ekosistem di bumi. Kisah kembali kepada Qabil. Setelah selesai menguburkan jenazah Habil, mulailah Qabil dihantui ketakutan. Apa yang akan terjadi jika ayahnya tahu bahwa dia telah membunuh saudaranya sendiri? Rasa takut pun timbul. Apa yang harus dilakukannya? Iblis dengan kekuatan setannya menggodanya agar melarikan diri. Dia dalam kebingungan yang luar biasa. Terbayang murka ayahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri ke tempat yang aman, yang sulit untuk dicari. Setan telah mengalahkannya. Dia kemudian mengajak adiknya Iklimah untuk pergi bersamanya. Adiknya tidak menolak, sebab selain Qabil adalah abang kembarnya, Qabil adalah kepala keluarga menggantikan ayahnya selama ayahnya pergi. Keduanya melarikan diri ke tempat yang jauh. Inilah pelarian pertama manusia dari keluarganya. Qabil dan Iklimah terus berjalan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk menetap. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka menemukan sebuah lembah yang indah, sangat ideal untuk tempat tinggal. Tanahnya yang subur, cocok untuk bertani, sangat sesuai dengan keahlian Qabil. Mereka memutuskan tinggal dan kemudian menikah. Inilah pernikahan pertama di bumi dengan syariat yang ditetapkan sendiri. Kelak, pernikahan seperti ini akan berulang-ulang dilakukan manusia. Di lembah yang indah dan subur inilah Qabil membina keluarga, sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Namun bukanlah kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa 104 mushaf yang dibawa dan diajarkan Nabi Adam, melainkan hanya dengan menggunakan nalar dan logika yang menurutnya benar. Ajaran ini merupakan cerminan hati Qabil. Meski dia telah berbuat salah, dia tetap berharap seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu membangun peradaban dengan sempurna. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan kitab Mar'ad al-Mafatih, Nabi Adam alaihissalam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat melalui Sam selama 40 tahun. Dan sampai di Mekah, lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Basar kembali ke tempat tinggalnya. Namun, dia tidak menemukan Qabil, Habil, dan Iklimah. Ilmunya kemudian memberitahukan kepadanya, telah terjadi peristiwa luar biasa terhadap anak-anaknya. Sampai akhirnya, dia menduga bahwa Habil telah tiada. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, setelah Adam merasa yakin anaknya telah terbunuh, dia menangis
Begitu juga Hawa. Ketika telah mengetahui kejadian itu, dia berteriak. Dan tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Adam meratapi anaknya dengan syair berikut. Negeri dan orang-orang yang ada di atasnya telah berubah, sebab permukaan bumi berdebu dan jelek. Semua yang berasa dan berwarna berubah, dan keceriaan wajah yang manis berkurang. Bagaimana aku tidak meratapi darah yang tertumpah, sementara mata tidak bisa tidur dan terluka. Kabil telah membunuh Habil saudaranya. Oh, betapa malangnya wajah yang tampan. Inilah syair pertama kali digubah di muka bumi. Para pakar sejarah sepakat akan kebenaran syair tersebut dari Adam alaihissalam, kecuali Syekh Abu Al-Farad Ibnu Al-Jauzi. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita jumpa lagi di seri ke-10, masih di episode 1 Nabi Adam alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.